Baik, kita di minggu ini akan belajar untuk bagian yang ketiga, yaitu grade 3 ini, yaitu 3 test of worldview. Ya. Jadi yang pertama ini one truth, itu adalah grade 1, ya, satu grade. Ini bicara tentang kebenaran itu adalah tunggal atau kebenaran itu adalah satu, ya. Dan kemudian kita bicara tentang grade yang kedua, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita belajar tentang bagaimana kita tahu apa yang benar, ya. Jadi ada satu kebenaran yang tunggal, yaitu kebenaran Allah yang diwahyukan lewat wahyu umum dan wahyu yang khusus. Lalu kemudian kita bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu? Ada dua teori kebenaran, yaitu correspondent theory of truth dan coherent theory of truth. Nah, kemudian ketika kita memiliki satu konsep worldview, atau suatu proposisi pengetahuan yang kita ketahui itu, ya, misalnya kan tadi di sini kan kita belajar tentang S knows P sebagai proposisi, S sebagai subjek yang mengetahui pengetahuan P. Lalu di grade 3 ini kita belajar bagaimana kita bisa mengetes sebuah proposisi atau proposisi worldview, ya. Dan yang keempat kita akan melihat bagaimana kita menempatkannya di dalam sebuah kerangka teologi atau konsep apa ya, origin dan destiny daripada dunia yang kita hidupi, ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang grid yang ketiga atau three test of worldview. Nah, ada tiga tes, ya, tiga tes worldview seperti judulnya. Yang pertama itu adalah test of reasons, ya, kita akan tes proposisi itu di dalam sebuah logika, dan kemudian kita akan masuk kepada test of empiric, ya, test of experience, lalu kemudian terakhir test of practice atau relevan, ya. Sebenarnya ada bagian dua tes ini tidak sepenuhnya betul-betul tes, ada satu konsep, ya, tapi ini mungkin yang akan lebih banyak kita akan bahas. Yang ini nanti ada contoh-contohnya saja, dan kemudian di sini nanti kita akan lihat apa yang namanya, ya, aplikasinya aja gitu, konsepnya memungkinkan untuk dihidupi. Jadi yang pertama itu adalah principle of contradiction atau principle of non-contradiction. Jadi principle of contradiction dan principle of non-contradiction, atau di dalam beberapa konsep disebut sebagai law, ya, law atau principle, ya. Jadi saya masukin dua-dua di sini, PC PNC atau LC LNC, ya, law of contradiction. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya bicara tentang konsep apa yang berkontradiksi, apa yang non kontradiksi, gitu, ya. Jadi kalau kita menyebutkan satu statement itu berkontradiksi atau tidak, gitu, ya. Kita akan perhatikan. Jadi PCNPNC itu, ya, konsepnya kurang lebih begini, ya. Jadi something, sesuatu, cannot be both, ya. Something, ya, cannot be both true and not true at the same time when dealing with the same context, ya. Jadi sesuatu itu tidak bisa keduanya adalah benar dan tidak benar pada waktu yang sama dan pada konteks yang sama, gitu, ya. Jadi misalkan di sini contohnya adalah the chair in my living room, ya, ada kursi di ruang tamu saya itu, right now cannot be made of wood and not made of wood at the same time, ya. Maksudnya itu misalnya gini, oh bisa aja Pak, maksudnya itu ada sebagian dari kayu, sebagian dari logam atau metal, gitu. Iya, maksudnya itu adalah apakah dia bisa terbuat dari kayu, ada kayunya atau tidak, sekaligus tidak ada kayunya, gitu, pada waktu yang sama. Bisa saja kayu itu, kursi itu ada bagian terbuat dari kayu hari ini, tapi kemudian karena rusak kita buang bagian kayunya. Tetapi tidak pada waktu yang sama. Dia punya bahan kayu pada waktu yang sama dan pada konteks yang sama, gitu. Atau an object cannot be both round and square at the same time, ya. Jadi sesuatu itu tidak bisa sekaligus dia itu
ini ya, dia itu bulat atau dia itu segi empat begitu pada waktu yang sama. Jadi ini sama-sama A, ini juga A, tapi A di sini adalah bentuknya adalah lingkaran begitu, yang ini adalah bentuknya persegi empat. Nah, bisa saja A nanti berubah menjadi A, tapi bukan pada waktu yang sama gitu. Jadi kita tidak bisa membuat satu lingkaran pada waktu yang sama adalah juga segi empat gitu. Sementara lingkaran itu sendiri adalah tidak punya segi, dan segi empat otomatis punya segi, ya jumlahnya 4. Jadi kita tidak bisa membuat itu pada waktu ini ya, saya buat bold, pada waktu dan pada konteks yang sama. Nanti kita akan melihat contohnya ya. Jadi ini kita sebut sebagai hukum kontradiksi dan non kontradiksi. Jadi kalau misalkan A pada waktu yang sama saya sebut A, atau ya A adalah lingkaran, pada waktu yang sama juga adalah square gitu. Pada waktu yang sama adalah square. Itu kontradiksi namanya. Ya, itu namanya kontradiksi. Kemudian kita bisa bilang, bisa aja Pak, kan bagian tertentunya enggak. Nah, kan ini ada konteksnya. Ya, ada konteksnya. Ya, bisa aja misalnya modelnya begini gitu ya. Bentuknya dia nanti bisa saja kalau dia punya bentuk seperti ini, tapi ada bagiannya yang lain itu bentuknya seperti misalnya ya, ya dia bentuk tertentu lah ya, 3 dimensi gitu. Ini kan 2 dimensi, 3 dimensi yang punya bentuk kalau lihat dari satu sisi adalah bulat, kemudian di sisi yang lain adalah kotak begitu ya, atau persegi empat. Nah, kan kita udah bilang bahwa pada waktu yang sama dan pada konteks yang sama. Kalau begitu kan konteksnya tidak sama gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan apalagi kalau 2 dimensi kan lebih jelas ya. Kita tidak bisa mengatakan A adalah lingkaran sekaligus square pada waktu yang sama, atau segi empat pada waktu yang sama. Itu namanya kontradiksi ya. Tapi kalau A adalah lingkaran dan pada waktu sama adalah lingkaran, jelas tidak kontradiksi ya. Nah, simple banget. Nah, kemudian two antithetical proposition, yaitu dua proposisi yang sifatnya antitesis, yaitu berseberangan gitu ya. Jadi A berseberangan dengan B gitu, atau A bukan B gitu. Jadi dua-duanya berseberangan. Jadi kalau dia antitetikal atau dia itu berkontradiksi, dua proposisi ini tidak bisa sekaligus benar pada waktu yang sama dan pada sense yang sama atau relasi yang sama ya. Jadi kalau kita lihat pada waktu yang sama, jadi dia A dan B itu tidak bisa sekaligus sekaligus. Jadi kalau dia dua antitetikal, ya kalau dua ini begini misalnya antitetikal gini ya, sesuatu yang berbeda, maka kalau satu A benar maka B salah gitu. Kalau B salah atau B benar maka A yang salah gitu. Jadi two antithetical proposition atau dua proposisi yang antitesis tidak bisa benar, tidak bisa dua-duanya itu benar pada waktu yang sama dan pada sense yang sama. Nah, contohnya ini ya, atau ini penjelasan lebih lanjutnya. A cannot be both A and non-A at the same time in the same relationship ya. Misalnya ini A itu antitetikal dengan B ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh gelap dan putih, hitam dan putih ini ya, misalnya hitam dan putih. Jadi kalau dia antitetikal, maka ini kalau ini benar, maka ini salah gitu. Karena dia antitetikal. Kalau ini yang benar, maka ini yang salah. Nah, jadi kalau kita punya dua proposisi yang antitesis pada waktu yang sama, dia tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, tidak mungkin dua-duanya benar karena dia sifatnya antitesis. Nah, kita lihat contoh case-nya. Case yang pertama misalnya, water can be both a liquid and a gas. And so therefore the law of contradictions must not be true.
Nah, ya, saya terjemahkan. Air bisa ternyata menjadi liquid, cair, dan menjadi gas pada waktu yang sama. Kok pada waktu yang sama? Air bisa menjadi liquid dan bisa menjadi gas, ya. So therefore, oleh karena itu, law of contradiction must not be true. Jadi hukum non kontradiksi adalah tidak benar, gitu ya, tidak bisa benar. Nah, jawabannya adalah, misalnya ini penjelasan kita adalah molekul dari air itu bisa, ya, can be both. Ini benar, can be both, ya, benar, menjadi a liquid dan a gas. Bisa bersamaan menjadi liquid dan menjadi gas. But that molecule, ya, is never both a liquid and a gas at the same time. Jadi kalau dia molekulnya itu bisa menjadi liquid, bisa menjadi cair, bisa menjadi gas, ya, tetapi tidak bisa bersamaan, tidak bisa bersamaan dia adalah cair, tidak bersamaan dia menjadi gas, ya. Jadi beda waktunya, ya. Jadi kita lihat di dalam di sini kita definisi yang kita punya ada masalah time, ya, and context. Di sini juga ada masalah time and sense, ya, dalam bentuk sense. Nah, di sini juga akhirnya kita dapat membedakan kenapa pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah, ya. Karena the qualifiers same time itu and same relationship itu adalah qualifier atau kualifikasi yang membuat liquid dan gas itu menjadi meskipun bisa keduanya tapi menjadi berbeda karena waktu, ya, tidak bisa pada waktu yang sama, gitu. Nah, sekarang kita lihat case yang kedua. Case yang kedua misalnya, the doctrine of Trinity as traditionally formulated states that God is one in essence and three in persons, gitu. Nah, apakah kita bisa lihat, dia ada one, kemudian ada three. Apakah ini kontradiksi? Allah itu 3 dan 1 pada waktu yang sama. Nah, kita jawabnya adalah this is not a contradiction, ya. Kenapa? Because the way or relationship in which, ini sense-nya, ya, in which God is one is not the same as the way in which he is three. God is one in essence but three in persons, gitu. Tapi kalau bisa kita mengatakan kita bisa mengatakan bahwa it is contradiction if we said God was one in essence and three in essence, gitu. Ya, saya berikan beberapa penjelasan tambahan. Jadi di dalam PCPNC, ya, dalam PCPNC ini, ya, konsepnya itu adalah kita perlu membedakan tentang namanya non contradiction sama contradiction, ya. Jadi ketika dia berkontradiksi, tadi yang paling gampang kita pahami, ya, A dan B, kalau dia antithetical maka dua-duanya tidak bisa benar, ya. Kalau ini benar maka ini salah, kalau ini yang benar maka ini yang salah, gitu. Nah, baik pendefinisian yang pertama maupun pendefinisian yang kedua, ada hal yang kunci di situ, yaitu masalah waktu, time, dan kemudian pada konteks maupun sense, ya, atau relationship, gitu. Jadi waktu kita bahas tentang misalnya tentang Tritunggal, jadi Tritunggal ketika kita bahas Allah itu Three One, jadi Allah yang 3 ini dan Allah yang 1 ini berbeda, ya. Yang ini kita sebut di dalam esensnya dia itu 1, tapi di dalam 3-nya adalah dia adalah persons. Nah, gimana kalau kita balik? Pak? Misalnya, ya. Kita baliknya itu adalah kalau Allah itu adalah one in person, lalu kemudian Allah itu adalah three in essence. Nah, apakah ini berkontradiksi? Jawabannya dia tidak berkontradiksi, tetapi pernyataannya adalah tidak benar, gitu.
tidak benar sesuai dengan pernyataan Alkitab atau tidak sesuai dengan fakta yang Alkitab nyatakan tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan Allah yang pribadinya satu. Kenapa? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan essence. Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah person atau hipostasis. Jadi pernyataan ini tidak berkontradiksi, tetapi pernyataan ini tidak benar gitu. Jadi kalau dia maksudnya itu konsep in the way dia satu dengan the way dia tiga memang berbeda, tetapi pernyataannya bukan pernyataan yang benar gitu. Ya. Nah, kita bisa memiliki banyak contoh sih. Misalnya ya, saya bisa katakan di sini ya, kalau kita balik ke dalam konsep ini, di dalam case-case yang kita pertemukan di sini. Jadi di sini kan kita bisa menemukan contohnya ada liquid dan gas. Ya, di sini ada 1 dan 3, person sama essence. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya punya banyak contoh, ya, punya banyak contoh. Misalkan saya katakan bahwa, oke, saya punya mobil, saya punya mobil 3 dan ini ya 3 mobil dan saya punya 1 motor. Apakah berkontradiksi? Jawabannya tidak dong, ya, karena saya punya 3 mobil, ya punya 1 motor ya nggak masalah gitu. Lalu kalau misalnya saya mengatakan saya punya 3 mobil dan 3 mobil dan 1 mobil, ya salah, kontradiksi itu pernyataannya. Nah, kemudian kalau misalkan saya mengatakan saya adalah seorang dosen, ya, seorang dosen misalnya, dan seorang pengusaha. Nah, apakah ini berkontradiksi? Ya, pengusaha. Apakah ini berkontradiksi? Jawabannya tidak gitu. Karena dosen dan pengusaha adalah 2 pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan bersamaan. Apakah ada pengusaha yang sekaligus mengajar? Ada. Apakah ada seorang apakah ada seorang pengajar yang sekaligus juga punya usaha? Ada gitu. Ya, jadi ini adalah 2 pekerjaan yang bisa dilakukan bersamaan. Jadi tidak berkontradiksi. Ya. Jadi kalau dia itu bisa keduanya itu misalnya tadinya liquid, ya, liquid sama gas. Kalau dia bisa, kalau 2 hal ini memang membutuhkan waktu, maka dia tidak bisa bersamaan. Tapi kalau 2 hal, ya, 2 hal bisa dilakukan bersamaan, misalnya seperti dosen atau misalnya juga seperti misalnya dia mahasiswa, sekaligus dia adalah atlet gitu. Ini adalah 2 hal yang bisa dikerjakan bersamaan. Jadi dia tidak akan bermasalah dengan waktu, dan ketika dia dikerjakan pada waktu yang sama, maka dia tidak bermasalah di dalam kontradiksinya gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Jadi PCPNC itu sebenarnya test logic itu atau reason ini bicara tentang statement itu benar dan statement itu tidak berkontradiksi atau berkontradiksi gitu. Jadi ketika kita memberikan sebuah pernyataan, maka pernyataan itu bisa saja berkontradiksi. Jadi ketika kita berapologet, kita bisa mengetahui sebuah proposisi itu ketika lawan kita menyatakan sebuah proposisi atau kita menunjukkan proposisi, kita bisa mengoreksi sebuah proposisi kita itu benar atau tidak, ya. Nah, ketika sebuah proposisi itu salah, maka dia tidak bisa menjadi, ya, atau berkontradiksi, maka dia tidak bisa menjadi sebuah worldview, tidak bisa menjadi sebuah proposisi yang kita gunakan, dia tidak bisa menjadi sebuah pengetahuan, tidak bisa menjadi suatu proposisi atau menjadi pijakan di mana kita meletakkan argumentasi kita. Ya. Jadi kita perlu melihat konsep ini. Nah, di dalam ini aja sih sebenarnya konsep test of reason itu. Tetapi di dalam diskusi kita atau di dalam pengetahuan kita, sebenarnya kita menghadapi bukan saja hal-hal seperti ini, ya. Kita punya yang namanya paradoks. Jadi paradoks ini adalah, jadi kita itu menemukan sesuatu beyond PCPNC lah, kurang lebih begitu, ya, sesuatu yang kelihatannya
kita tidak bisa pecahkan dengan mudah gitu. Nah, misalnya kita sebut itu paradoks karena paradoks itu artinya to seem or to appear. Jadi kelihatannya begitu. Nah, paradoks itu sulit untuk kita lihat langsung kita identifikasi ya. Difficult for us because at first glance, jadi pada waktu kita pertama dengar atau pertama kita lihat atau pertama kita ketemu atau kita berhadapan dengan teks itu, it seems atau paradoks itu kelihatannya kontradiksi. But under closer scrutiny, semakin kita melakukan sebuah pendalaman gitu ya, resolution can often be found. Jadi kita akhirnya ngerti. Jadi sebenarnya ada statement atau pernyataan yang kelihatannya itu berkontradiksi ya, masuk ke dalam teori sebelumnya itu, tetapi sebenarnya dia tidak berkontradiksi. Kita yang mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan sebuah penyelidikan lebih untuk mengetahui sebenarnya ini konsepnya bicara tentang apa gitu. Apa sih yang mau disampaikan gitu. Nah, jadi a paradox is a statement or sentiment that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet it perhaps true in fact gitu. Jadi sebuah paradoks itu adalah sebuah statement ya yang kelihatannya aja kontradiksi atau saling berlawanan menurut common sense kita gitu ya. Tetapi sebenarnya secara fakta itu adalah benar, tidak berkontradiksi. Dia tidak berkontradiksi ya. Jadi dia tidak berkontradiksi, tetapi A dan B tidak berkontradiksi. Jadi A dan B bisa sama-sama benar. Ya. Bukan A dan B itu berkontradiksi. Jadi kan kalau kita punya kontradiksi, saya ulang sekali lagi ya supaya bisa ingat sedikit. Jadi kalau kita punya kontradiksi ya X sama B, kalau ini berkontradiksi, ya itu maka kita perlu tahu. Kalau dia berkontradiksi, maka kita tidak bisa menjadikan ini dua-duanya benar. Tapi kalau A sama B itu tidak berkontradiksi, maka ya ini kan either salah satu pasti benar ya. Kalau ini tidak berkontradiksi, maka dia bisa benar, ini bisa benar. Nah, yang kita sebut sebagai paradoks itu adalah A dan B itu benar, ya. Jadi A dan B itu benar, tapi masalahnya adalah kelihatannya hubungan keduanya aja berkontradiksi. Karena kelihatannya keduanya berkontradiksi, maka ini kan jadi setidaknya itu salah satu itu salah gitu. Tapi ketika kita perhatikan atau kita selidiki dengan baik, maka A benar, B benar, dan A dan B karena dua-duanya benar, maka dia tidak bisa berkontradiksi. Jadi ini suatu prinsip ya. Seperti yang kita bahas kemarin itu ya, one truth ya, one truth. Di one truth itu kita melihat bahwa ada yang namanya satu sistem kebenaran yang tunggal, yang dia akan berhubungan satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau dia benar, maka benar itu akan berhubungan dengan yang benar dan tidak berkontradiksi. Jadi benar dan benar tidak berkontradiksi. Tapi benar dan salah gitu ya, di luar sini misalnya sini salah, maka dia berkontradiksi. Jadi benar dan salah tidak bisa non kontradiksi. Benar dan salah itu kontradiksi. Ya, benar dan salah itu tidak bisa A adalah benar dan salah pada waktu yang sama. Itu A dan B adalah benar, bisa saja salah pada waktu yang berbeda gitu ya, atau pada konteks atau sense yang berbeda. Nah, tapi kalau ketika kita sebut itu paradoks itu kelihatannya dia itu berkontradiksi, tapi sebenarnya dia mengikuti prinsip non kontradiksi. Jadi dia tidak berkontradiksi, ya, dan dua-duanya benar. Ya, nah, apa contohnya? Contohnya adalah ini ya, contoh yang paling gampang untuk kita pahami, yaitu kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Nah, kedaulatan, apakah Allah berdaulat atas segala sesuatu? Itu pertanyaannya. Kalau kita jawab yes, benar. Nah, apakah manusia betul-betul memiliki kehendak bebas? Ya, benar misalnya. Nah, apakah ini berkontradiksi? Nah, kelihatannya memang berkontradiksi. Contohnya, kita lihat definisi daripada kedaulatan Allah. Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu, ya dia berdaulat atas segala sesuatu, maka tidak ada satupun dalam dunia ini yang tidak
yang dia tidak berdaulat atasnya, yang dia tidak atur, yang dia tidak tentukan. Kalau Allah berdaulat atas segala sesuatu, maka tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dirancang oleh dia, yang tidak ditentukan oleh dia. 100% ditentukan oleh dia. Nah, jikalau Allah berdaulat 100%, maka apakah manusia akan tetap bebas? Apa kehendak bebas manusia? Kehendak bebas manusia itu artinya manusia itu merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan di mana dia bisa membuat sebuah keputusan yang bisa dia putuskan pada dirinya sendiri, dan karena dia adalah makhluk yang bebas, maka dia bisa diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu yang dilakukan manusia, bahkan apapun yang dilakukan manusia sekecil apapun, termasuk misalnya garuk-garuk, pegang rambut, duduk atau apapun lah itu 100% menentukan, maka manusia tidak punya kebebasan, maka manusia tidak bisa dituntut pertanggungjawaban. Manusia tidak bisa menjadi makhluk moral yang mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ya, jadi manusia ini kalau Allah berdaulat penuh, maka manusia itu pilihannya mungkin tidak bebas. Nah, tapi kalau manusia bebas membuat keputusan pada dirinya sendiri sehingga dia bisa nanti diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan pikirkan, maka Allah berarti ada area yang dimana Allah tidak berdaulat sepenuhnya gitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah yang kelihatannya berkontradiksi, tetapi jawabannya tidak berkontradiksi. Ya, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Ya, menjelaskannya tidak sesederhana itu, makanya disebut sebagai kontradiksi, paradoks ya. Kalau paradoks begitu mudah kita jelaskan, ya tidak lagi paradoks gitu. Jadi misalnya kita sebut tadi A itu adalah Allah berdaulat, B itu manusia itu bebas. Nah, apakah Allah 100% berdaulat? Yes. Apakah manusia bisa memiliki kehendak bebas dan memutuskan perbuatannya dan dia dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya? Jawabannya ya, gitu. Nah, ini adalah keduanya ini tidak berkontradiksi, ya. Allah 100% bebas, Allah 100% berdaulat atas seluruh kehidupan manusia dan seluruh kehendaknya, dan kemudian manusia juga adalah bebas di dalam dan tidak mengganggu kedaulatan Allah yang ada 100% gitu. Nah, loh kok bisa gitu. Nah, kita tidak punya waktu untuk menjawabnya karena ini bukan bagian menjawab kita. Nah, salah satu di dalam teologi kita yang menyebutnya itu adalah sebagai compatible gitu ya. Adanya compatible. Gitu. Jadi sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita sebut dia itu paradoks, ternyata terlalu mudah menjelaskannya, ya namanya tidak paradoks ya. Paradoks itu karena kita membutuhkan sebuah penjelasan yang sangat kompleks untuk karena gini, ada cantolan-cantolan yang membuat keduanya itu seolah-olah berkontradiksi gitu. Jadi ini berkontradiksi sama ini berkontradiksi sama ini gitu. Jadi ada cantolan-cantolan yang membuat aspek definisi ini terbatasi oleh ini, atau definisi ini terbatasi oleh aspek ini. Nah, sehingga saling pengaruh ini yang membuat dia itu sulit kita sebutkan. Makanya disebut sebagai at first glance they seem contradiction, but under closer scrutiny resolution can be often be found, ya. Dan itu adalah true in fact. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Kita tidak bahas mengenai compatibilism, tapi kurang lebih contohnya adalah begitu. Nah, selain sesuatu yang kontradiksi dan juga paradoks yang sulit, yang sebenarnya juga non-kontradiksi bagiannya, ada yang juga yang kita sebut sebagai misteri. Nah, misteri ini adalah area yang di luar kemampuan atau batasan batasan yang kita bisa pikirkan ya. Kenapa bisa kita punya aspek misteri? Meskipun kita punya rasio yang sangat baik gitu ya. Karena God is incomprehensible yet knowable. Allah itu adalah Allah yang incomprehensible. Dia tidak bisa dikenal sepenuh-penuhnya, tapi dia bisa dikenal ya. Jadi dia bisa dikenal tapi tidak bisa dikenal sepenuhnya. Kalau kita bisa mengenal Allah atau mengetahui Allah secara kompleks dan lengkap gitu ya, ya udah berarti kan dia tidak Allah lagi. Nah, his incomprehensibility lies in the fact that he is God and infinite He is the creator. Tapi dia noble ya.
Noble karena he is God who has chosen to reveal himself. Jadi dia mewahyukan dirinya sehingga dia noble. Dia bisa dikenal, ya. But even with revelation, no human being can ever say that they know God comprehensively. Jadi meskipun Allah sudah mewahyukan, tetapi tetap wahyu Allah itu adalah wahyu yang tidak mungkin kita bisa kenal secara sepenuhnya. Nah, kita punya satu prinsip bahwa all knowledge of God is dependent upon the revelation of God. Karena Allah itu adalah Allah yang dia ada pencipta, dia tidak terbatas. Dia Allah yang sempurna, Allah yang menguasai segala sesuatu, yang berdaulat, sementara kita tidak. Kita terbatas. Nah, di dalam semuanya itu, maka kita tidak bisa memberikan sebuah usaha untuk mengenal Allah tanpa Allah mewahyukan dirinya gitu. Kalau Allah tidak memberikan dirinya untuk dikenal, maka kita tidak pernah bisa kenal Allah. Nah, pengenalan kita hanya bisa terbatas kepada wahyu Allah gitu. Nah, jikalau Allah tidak mewahyukan dirinya, maka kita tidak tahu. Ya, maka kita tidak tahu. Oh, bisa aja Pak, kita kan cari tentang semua pengetahuan di dalam dunia ini. Ya, pengetahuan dalam dunia itu adalah termasuk golongan yang diwahyukan gitu ya. Termasuk golongan diwahyukan. Jadi kita fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, dan semua ilmu-ilmu yang kita punya dalam alam semesta, yang kita temukan di alam semesta, yang kita discover di alam semesta, itu adalah pengetahuan yang kita sebut sebagai wahyu umum. Berarti sudah diwahyukan, namanya juga sudah wahyu umum. Tapi ada yang tidak Allah wahyukan kepada kita. Ya, ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak bisa akses, bahkan yang sudah Tuhan ciptakan pun belum tentu kita bisa akses. Apalagi yang tidak Tuhan wahyukan. Untuk yang Allah wahyukan saja kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengetahui dan belajar, apalagi yang Allah tidak wahyukan. Nah, makanya Alkitab mengatakan the secret things, ya, hal-hal rahasia belongs to the Lord our God, ya, milik Tuhan Allah kita. But the things revealed belong to us. Apa yang diwahyukan itu milik kita. And to our children forever, and we may follow all the words of this law. Jadi ketika kita ketika Allah mewahyukan dirinya, berarti kita punya akses terhadap hal itu. Tetapi tidak semua diwahyukan oleh Allah. Tidak semua hal di dalam dunia ini pun kita memiliki satu pengetahuan tentang link, bagaimana menghubungkannya. Nah, apalagi pengetahuan tentang Allah atau pengetahuan tentang aspek-aspek yang tidak Allah wahyukan. Jadi nanti misalkan kita sudah bersama dengan Tuhan, kita akan mengetahui hal-hal yang sementara ini kita belum bisa tahu. Kenapa? Karena masih menjadi sebuah misteri. Apakah nanti kita akan mengetahui semuanya? Tetap tidak bisa gitu ya. Karena Allah pasti punya aspek misteri yang tidak akan pernah bisa kita selesai kenalkan. Meskipun bahkan dia wahyukan pun kita tidak akan pernah bisa berhenti mengenal dia gitu ya. Nah, tugas kalian nanti dalam diskusi kelompok adalah tadi bagian A, PCPNC saya kasih contoh, bagian B, paradoks saya kasih contoh. Coba sekarang kalian diskusikan, ya, apa contoh daripada misteri ini di dalam doktrin Alkitab kita. Atau dalam hal apapun kalau kalian bisa kepikiran, ya, nanti kita diskusikan. Nah, jadi kita punya summary-nya adalah contradiction is a violation of law of non-contradiction, ya. It is impossible to resolve. Jadi kalau dia itu kontradiksi, ya tidak bisa di-resolve, ya. Either by mortals or God, either in this world or the next. Kenapa? Karena prinsip kontradiksi itu adalah sesuatu, kan dia bicara ada koridornya, yaitu same time, same sense, atau same time in same relationship. Maka ketika ada koridornya atau kualifikasi qualifiersnya, maka dia akan terkunci pada ruang dan waktu. Sehingga ketika statement itu muncul, dia kontradiksi atau non kontradiksi, maka memang bentuknya akan selamanya dikontradiksi seperti itu. Paradoks adalah apparently contradict, ya, tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut sebenarnya bukan. Mystery is something unknown to us, ya, something unknown to us, but which may be resolved. Ya, kalau ini tidak bisa di-resolve kalau dia kontradik. Kalau dia kontradik, maka dia kontradik forever. Forever itu dalam arti begini ya, karena kan ada kualifikasinya, ada same time sama sense atau relationship. Ya.
Nah, ini test of reason. Jadi nanti kita bisa melihat sebuah proposisi itu logis atau tidak gitu. Benar atau masuk akal atau tidak, atau kontradiksi atau tidak gitu. Kalau dia tidak kontradiksi, maka dia oke menjadi sebuah worldview. Misalnya tadi yang kita sebut ya Tritunggal, apakah Tritunggal itu layak disebut sebagai worldview? Layak ya. Dia itu sesuatu yang tidak berkontradiksi. Nah, kemudian test of experience. Nah, test of experience yang dimaksud ini sebenarnya lebih banyak ke konsep pengalaman juga ya. Jadi, worldview should be relevant to what we know about the world and ourselves. Jadi, kenapa? Karena kan ciptaan ini kan, semua pengetahuan ini kan diciptakan oleh satu Allah dan juga merupakan satu kebenaran yang tunggal yang berhubungan satu dengan lain. Sehingga worldview itu kalau dia benar, maka dia harusnya itu relevan kepada apa yang kita tahu tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Jadi kalau ada worldview yang tidak masuk akal buat kita untuk kita hidupi atau sesuatu yang bertentangan, ya nggak mungkin gitu. Nah, kita akan coba lihat beberapa tesnya ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai outer world dan ada yang kita sebut sebagai inner world. Now, the human experience that function as a test of worldview beliefs is include our experience of the world outside and inside. Inside itu kayak consciousness kita atau kesadaran kita terhadap hukum, begitu ya, atau moral. The test of outer world. Nah, kalau misalnya kita dalam dunia yang luar ini, jadi kalau ada satu pernyataan, contohnya ini, ya, ini adalah sebuah proposisi. Apakah proposisi ini kita cek ya, apakah proposisi ini berkontradiksi? Ya, enggak ya. God created the world 6,000 years ago. Tidak ada sesuatu yang membuat kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang berkontradiksi. Tapi kalau kita masuk ke dalam test of experience, maka pernyataan ini pernyataan yang sebenarnya tidak masuk akal gitu ya dalam pengalaman kita. Oh, tapi kan Alkitab menyebut itu 6.000 tahun, Pak. Alkitab tidak pernah menyebut 6.000 tahun ya. Itu kan adalah bentuk penafsiran kita terhadap silsilah gitu. Ya, bisa jadi penafsiran kita terhadap silsilah yang salah. Nah, kalau kita mengambil sebuah worldview atau sebuah proposisi, God created the world 6,000 years ago, maka ini tidak sesuai dengan dunia yang kita kenal sekarang. Contohnya misalnya, cahaya atau kecepatan cahaya itu, misalnya cahaya dari matahari sampai ke bumi ini 8 menit misalnya. Sementara kita punya planet-planet atau bintang-bintang di luar sana, di angkasa sana, yang jaraknya itu jutaan tahun cahaya. Nah, kita sebut saja misalnya ya, yang 10 juta tahun cahaya. Kenapa kita sebut 10 juta tahun cahaya? Karena membutuhkan 10 juta tahun di dalam kecepatan cahaya, cahayanya itu sampai ke bumi. Nah, ini 6.000 tahun. Ya, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan sebuah alam semesta 6.000 tahun, sementara cahayanya itu, anggap Tuhan ciptakan 6.000 tahun lalu. Ya, belum sampailah cahayanya sampai ke bumi gitu. Ya, oh itunya Pak, mungkin alat ukurnya yang salah. Alat ukurnya nggak mungkin salah, karena alat ukurnya itu kan sudah universal, sudah diaplikasikan ke dalam semua bidang dan hasilnya sama begitu. Jadi justru ini yang salah gitu. Ini adalah sebuah worldview yang kita tidak bisa pegang. Misalnya ini ya, pain and death are illusions. Nah, ini juga sesuatu yang kita hadapi. Misalnya ya, ada orang-orang yang percaya bahwa dunia ini, pain itu adalah ilusi. Jadi kalau kita misalnya disakiti atau tersakiti, itu sebenarnya tidak ada, itu cuman ilusi doang gitu. Atau orang itu mati, itu ilusi. Nah, ini juga adalah worldview atau proposisi yang aneh ya, yang tidak lolos dalam tes worldview ya. Tes yang nggak masuk akal gitu. Kalau ada orang seperti ini, ambil aja pisau, coba tusuk tangannya gitu ya. Terus kemudian dia mengatakan, yes, the pain is illusions gitu ya. Tapi tangannya udah berdarah-darah gitu. Terus dia bilang, ya, I can feel it, but it's just illusion. Nah, itu kan jadi kayak orang gila ya, jadinya gitu ya. Kan kita juga tahu bahwa ada yang namanya make sense gitu. Ada yang namanya sesuatu yang masuk akal gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai experience ya. Lalu misalnya all human beings are innately good ya.
ini adalah sebuah proposisi, misalnya ya, ada orang-orang atau agama-agama tertentu yang percaya bahwa setiap manusia itu atau semua manusia itu pada dasarnya itu adalah baik, atau di dalam dirinya itu adalah baik gitu. Nah, ini adalah sebuah proposisi yang kalau kita nggak usah kita nggak usah pakai Alkitab dulu ya. Kita lihat aja dalam sehari-hari, ini adalah sesuatu yang nggak make sense sih sebenarnya. Ya, anak bayi, apakah bayi yang baru lahir itu innately good? Kita temukan tidak gitu. Anak bayi itu begitu, dia bisa tricky banget gitu. Jadi pertama kali misalkan dia mendapatkan sesuatu dengan menangis, maka dia menggunakan nangisnya itu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia bisa begitu tricky, bahkan ketika dia masih baby. Ketika dia mulai bertumbuh, dia tidak pernah diajarin apa-apa, tapi dia bisa mencuri, dia bisa berbohong, dan sebagainya. Jadi dia pada dirinya sendiri itu, kita tidak bisa mengatakan dia adalah suci atau dia bersih gitu ya. All human being innately good juga nggak sesuai dengan apa yang kita hidupi. Miracles are impossible. Nah, ini sebenarnya ada bidang debatnya sendiri ya. Miracles are impossible. Bahwa mujizat itu sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan gitu. Sesuatu yang tidak kita bisa temukan dan kita tidak bisa atur. Dan maka kalau dan tidak sesuai dengan apa yang akal kita gitu. Nah, apakah miracles ini sesuatu yang impossible? Jawabannya ya nggak. Kalau kita bilang miracles are impossible, berarti Alkitab semuanya salah gitu ya. Miracles are possible ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan proposisi bahwa Allah adalah pencipta. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia ciptakan. Jadi ini proposisinya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk menentukan apa yang dia ciptakan. Maka Allah bisa menggunakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dia lakukan dalam hukum alam yang sudah dia berikan. Jadi ini sesuatu yang masih bisa dipercaya dengan proposisi tertentu ya. Kalau misalnya kita percaya miracles are impossible, maka tidak ada satu ruang sedikit pun di dalam satu peristiwa supranatural ya. Tidak ada satu peristiwa sedikit pun, termasuk kelahiran baru kita adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa terima. Nah, test of inner world ini adalah ke consciousness kita ya, consciousness kita terhadap hukum atau hukum moral. Nah, each human being makes distinction between right and wrong. Jadi kalau kita mengatakan bahwa semuanya itu relatif, nggak mungkin gitu. Bahkan sekalipun orang itu merelatifkan segala sesuatu, dia pasti tahu mana benar mana salah. Ketika dia bilang enggak, aku nggak setuju, itu salah itu gitu. Nah, ketika dia bilang begitu sudah jelas bahwa dia tahu ada benar ada salah gitu. Dia dari mana dia bisa tahu dia benar atau salah? Ya dia punya judgment. Nah, ketika dia memberikan sebuah judgment, dia punya sebuah hukum di dalam dirinya sendiri untuk melakukan sebuah judgment. Nah, God's moral law is applied to whole human race, ya, Christian and non-Christian. Jadi moral law yang Allah berikan itu juga sebenarnya itu Tuhan tanamkan sebagian dalam diri kita, sehingga kita tuh punya sense. Jadi baik dari suku apapun dia, dari manapun dia, entah dia terisolasi atau tidak, meskipun mereka tidak punya satu hukum yang sama baiknya dengan hukum Allah atau hukum yang kita punya dalam Alkitab, tetapi dia punya hukum yang kurang lebih sama dengan apa yang kita punya gitu ya. Tidak mungkin mereka memuja-muja, oke, marilah kita saling membunuh. Udah matilah mereka sejak awal ya. Marilah kita saling mencuri. Maka mereka sudah tidak punya barang-barang lagi dan menjadi chaos hasilnya. Nah, jadi kita ketika mereka menyatakan right and wrong, ketika mereka memberikan sebuah judgment, mereka memberikan sebuah penghakiman, maka mereka tahu sesuatu di situ. Nah, ini terakhir. Ya, yang terakhir. Ini adalah test of practice ya, atau relevant. Yang tadi kan tentang empirik ya. Relevant. Jadi relevan ini bicara tentang diaplikasikannya sesuatu
possibility diaplikasikannya atau dihidupinya sebuah worldview. Ya. Jadi worldview should be tested not only in the philosophy classroom but also in the laboratory of life. Jadi bisa nggak dilakukan? Jadi pertanyaannya adalah misalnya seperti ini. Can the person, apakah orang who professes the worldview, apakah orang yang memegang worldview itu, worldview tertentu itu, bisa hidup secara konsisten in harmony with the system he professes. Jadi apakah dia bisa menghidupi secara konsisten dengan harmoni ya dengan sistem yang dia itu pegang gitu. Apakah worldview-nya itu bisa dihidupi dengan baik dan konsisten gitu kurang lebih ya. Jadi kenapa? Karena worldview yang benar itu integral dengan kehidupan manusia dan tatanan kehidupan. Ya, seperti yang saya sebutkan, Allahnya penciptanya satu, pemberi hukumnya satu, pemberi kebenarannya satu, gitu. Sehingga tatanannya integral. Saya ulang ya, worldview yang benar itu integral dengan kehidupan manusia dan tatanan kehidupan. Sehingga memungkinkan untuk dihidupi secara konsisten kalau worldview itu benar. Worldview yang mustahil untuk dihidupi dan bertentangan dengan banyak kaidah hidup adalah worldview yang tidak dirancang oleh pencipta bagi tatanan kehidupan sehingga tidak mungkin dihidupi. Ya. Jadi worldview, ya kalau kita sebut kayak worldview itu kan harus benar ya, harus benar. Worldview itu harus melewati tesnya ini tadi ya, tesnya yang pertama adalah logik ya, kemudian empirik dan kemudian juga relevan. Kalau relevan, oke, sekarang bisa kita hidupi nggak gitu ya. Kalau misalnya kita pegang ini ya, kita balik ke sini. Misalnya kita pegang ini. Okay, I believe in that pains and death are illusions. Nah, kalau ini kan coba aja hidupi. Kalau kalian merasa bahwa pain and death are illusion, maka kita akan menjadi orang aneh sekali dan kita tidak bisa hidupi sebenarnya. Kenapa? Karena tatanan hidup kita ini tidak menyetujui dengan worldview ini. Ini worldview yang sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau kita pegang worldview ini, nggak lama kemudian kita akan masuk rumah sakit jiwa, gitu ya. Kita bisa menyakiti orang begitu parah sebenarnya dengan memegang worldview ini. Ya, saya ulangi ya. Jadi worldview yang benar itu integral dengan kehidupan manusia dan tatanan kehidupan sehingga dia itu bisa dihidupi, ya, bisa dihidupi. Nah, di sini ada satu kutipan, ya, kurang lebih begini ya. No non-Christian, jadi tidak ada orang non-Kristen, can be consistent in the correspondence of at least some of their daily thoughts and actions with the relevant conclusion which would logically follow from the basic sets of presuppositions. Jadi intinya kurang lebih begini ya, bahwa tidak ada orang non-Kristen. Kenapa non-Kristen? Non-Kristen itu pasti kalau dia punya worldview-nya itu bukanlah biblical Christian worldview. Nah, kalau dia pegang biblical worldview yang bukan biblical worldview, maka dia tidak bisa, jadi non-Christian can be consistent, ya, hidup sesuai dengan apa yang dengan kesehariannya dalam hidup dan pikirannya itu yang berasal dari, kalau dia serius ya, dari presupposisi yang dia pegang. Jadi kalau betul-betul dia menghidupinya, sebenarnya presupposisinya dia atau worldview itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hidupi. Dan dia sendiri, hidupnya sendiri itu memberikan konfirmasi bahwa worldview-nya dia itu adalah worldview yang tidak bisa dia gunakan. Nah, only the presuppositions of historic Christianity, ya, jadi hanya presupposisi atau worldview dari kekristenan yang sifatnya historik itu, both adequately explain and correspondent with the two environments, ya, which every man must live, the external world with its form and complexity, and the internal world of the man's own characteristic as human being. Ya, jadi hanya presupposisi atau worldview yang dimiliki oleh orang Kristen yang sebenarnya bisa dihidupi. Atau kitalah yang memiliki satu-satunya kelompok orang yang bisa memiliki worldview
yang bisa dihidupi konsisten, integral dengan kehidupan kita. Baik itu dalam external world maupun itu dalam internal world. Ya. Nah, jadi di dalam sebuah debat apologetik, karena kita pendekatan kita presaposisional, maka kita selalu melihat presaposisi dari sebuah statement. Nah, kita akan coba tes di sini ya. Case for discussion. Nah, ini adalah saya kutip dari Gandhi ya. Gandhi mengatakan, "Oh, I don't reject Christ, ya. I love Christ. It's just that so many of you Christian are so unlike Christ." Gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa aku tidak menolak Kristus, aku mencintai Kristus ya. Cuma ya kalian saja orang Kristen yang tidak terlalu mirip dengan Kristus. Nah, dia bilang, if Christian would really live according to the teaching of Christ, kalau orang Kristen itu betul-betul hidup sesuai dengan pengajaran Kristus di dalam Alkitab, all of India would be Christian today, dia bilang. Jadi semua orang India itu akan menjadi Kristen hari ini. Nah, ini adalah pernyataan Gandhi. Nah, sekarang ini kan pernyataan. Sekarang kita akan coba berikan analisis test of worldview. Nah, test of worldview itu kan berarti bukan di sini, worldview itu ada di bawahnya ya. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan di dalam diskusinya adalah rumuskan worldview di balik pernyataan ini. Jadi apa sih yang dipercaya oleh Gandhi? Apa sih presaposisi di balik pernyataan ini? Nah, setelah kalian dapatkan worldview-nya, berikan analisis Anda atas worldview tersebut dengan 3 test of worldviews. Nah, sekali lagi ya, sebelum kita melakukan sebuah analisis terhadap sebuah worldview, kita perlu cek presaposisi atau worldview-nya. Worldview itu tidak sama dengan pernyataannya dia gitu ya, atau satu teorinya dia. Jadi pernyataan atau teori itu berpijak atau punya kakinya itu adalah worldview. Nah, sekarang setiap ada pernyataan atau setiap ada teori, maka kita harus cek dulu apa sih yang menjadi worldview-nya dia. Nah, sekarang kita akan coba latihan, kira-kira worldview-nya Gandhi ini apa? Ya. Nah, setelah dapat digali worldview di balik pernyataan ini, lalu berikan analisis Anda dengan 3 test of worldview. Oke? Kita akan ketemu di diskusi selanjutnya. Thank you. God bless you.